Ini buat sendiri atau gimana Om glass pondnya? Glass pond saya ngerangkai denah sendiri. Oke. Glass pond ini habis berapa Om? Untuk glass pond sendiri total sampai dengan biaya tukang itu sekitar 3 juta. Hai Sahabat J-Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini kita masih di Karawang, ada di tempat kediamannya Om Edwin. Om Edwin. Om Edwin ini Karawang sebelah mananya Om? Ini sih bisa dibilang timur mepet ke Cikampek ya udah. Oh, timur mepet ke Cikampek. Iya. Ini jadi udah goyangannya udah makin kencang, makanya kita agak ke timur sekarang. Iya. Nah, jadi di rumahnya Om Edwin ini juga ada glass pond ya Om? Yuk. Tapi biasanya kalau kita makan ayam, kulitnya kan belakangan karena paling enak. Nah, ini kita buat glass pondnya belakangan, supaya kayak makan kulit ayam. Ya, jadi sekarang kita mau bahas, tapi kok di Karawang ini banyak banget bibas-bibasan ya Om? Ya, jadi pada dasarnya sih semua karena corona, Om. Semua karena corona. Iya. Kasian ya corona ya, orang Iya. bangkrut soalnya corona. Ikan gara-gara Ikan corona. gara-gara corona. Oke lah kalau gitu. Nah, Om sendiri udah pelihara sejak corona? Di awal 2020 ya corona kita ya. Oh ya? Ya, 2020 lah. Oke, berarti kita seangkatan ya? Seangkatan kita. Kita satu letting nih Om. Ternyata satu kelas gitu. Iya, kita. Cuma bedanya aku nggak naik kelas terus. Nah, jadi tank pertama itu apa Om? Jadi ini tank utama saya. Tank utama ini? Tank utama. Oke. Di mana tank ini sebenarnya isinya koleksian yang Nggak boleh dijual? paling lama dan nggak boleh dijual. Oke, ini paling lama dan nggak boleh Paling dijual. lama dan nggak boleh dijual. Oke, ini ada isinya apa aja Om? Karena pada dasarnya sih saya pecinta mono ya. Siap? Monokulus. Jadi hampir 50%-nya isinya monokulus ya. Di sini ada sekitar 8 ekor. Oke, 8 ekor itu 4 monokulus, siap. 2 Orinoco. 2 Orinoco, tapi spotnya ini bagus nih ya. Nah, ini nih yang spot gede ini. Oreo. 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 Cuman masih bocor lah ya. Masih bocor. Nah, tapi tambahin kismis belakangnya. Yoi. Terus satu intermedia Satu intermedia. sama tank mat nih satu nih white bar. Oke, white bar. Terus kalau ini pink tail nih baru dapet Oh, baru dapet. kayak dorado lokal itu. Oke. Dia kayak habis dibully ya, Om? Iya, dibully sama mereka. Oh, dibully sama Pelakunya, mereka. Iya. Oke. Ini kakak kelas yang Iya, luar biasa ya. militernya terlalu keras itu. Oke. Nah, ini apa nih, Om? Ini Orinoco klasik, Om. Orinoco Dibilang klasik? Orinoco klasik. Oh, ini ya? Iya. Dia nggak ada spotnya, cuman garis doang dia. Nah, ini enaknya kita boleh gerbak-gerbak tempat orang. Ini baru pertama kali sih aku ketemu. Baru pertama. Ada Orinoco klasik di sini. Wah, hijaunya mantap. Nah, ini size-nya di antara berapaan semua nih, Om? Rata-rata sih 28 sampai 30. 28 sampai 30. Ya. Nah, tadi kamu bilang kan ada suka banget sama mono. Ya. Nah, ini marking mononya beda-beda semua ya, Om. Ini tebel banget, ini kayak habis ketumpahan tinta. Ini paling disayang sebenarnya. Oh iya, itu paling mencolok soalnya, Om. Benar. Nah, itu tinta. Markingnya kok bisa sampai begitu? Ada perawatan khusus atau gimana, Om? Sebenarnya sih balik lagi sih ya, kita ngerawat ikan kan ngerawatnya air ya. Betul. Kita rawat air, dia pasti ngasih yang terbaik buat kita. Oke, jadi ini nggak diapa-apain dia nih? Nggak diapa-apain, cuman balik lagi sih Om ya. Semua pibas itu kan, semua ikan lah ya, semua ikan balik lagi ke gen lah ya. Oh, ke gen. Benar. Oke, tapi semua ikan juga punya potensi ya, Om. Pasti punya potensi. Jadi nggak ada yang ini lebih bagus, ini murah, nggak bagus, apa segala macam. Murah, mahal itu relatif. Betul. Semua ikan tuh punya potensi. Mau dia cepat gede, bodinya bagus, warnanya bagus, markingnya bagus, bayarnya juga bagus. Betul. Nah, ini kok bisa
bengis banget warnanya begini ini. Memang asli Pibas tuh begini semua warnanya, Om, yang Om punya. Jadi balik lagi tadi yang saya bilang, pertama kan kita main ke gen ya Om ya. Iya. Yang pertama main ke gen, yang kedua faktor yang lain itu yang Mendukung. pasti mendukung, yaitu lampu. Oh, lampu. Iya. Lampunya pakai apa? Ini saya pakai Mayin Plus. Boleh dilihat ah? Boleh. Aduh, kotor nih. Oh, cuma satu ya? Satu aja. Oke, tapi terang banget ya. Mana kamera gua? Oh, itu. Astaga, kameranya gesit kali. Coba kamera ini mana? Fokus dulu, gesit kali kameranya ya. Nah, ini berarti pakai satu. Satu aja. Depan doang. Depan doang. Tapi berbeda banget loh ya. Dia lebih ke warna sih, lebih naik. Warnanya banget naik sih. ya, Om. Benar. Tapi tanknya nggak jadi violet, nggak jadi kayak akuarium mainan lah ya. Kadang Benar. kita bisa lihat kayak violet gitu ya. Benar. Natural. Natural. Jadi udah 2 tempat di sini pemain Pibas dulu pakai main. Dan Oke. satu lagi sih sebenarnya di sini karena saya pakai pasir, jadi air kelihatan bening. Bening ya, Benar. bening banget sih. Jadi karena kan pasir itu kan dia bisa dibilang sebagai media juga ya. Media biologis ya, Om. Betul. Oke. Jadi ini kita pakein pasir Oke. supaya dia bening. Tapi kalau mau main pasir, nanti teman-teman harus hati-hati juga sih. Gimana tuh Om? Kasih tipsnya dan tips and trick. Tip and triknya, jadi kalau mau pakai pasir, sering-seringlah tuang bakteri starter. Oh gitu ya Om? Iya. Kenapa Om? Jadi sebenarnya kan pasir ini, banyak nih pertanyaan yang sering saya temuin. Oke. Om, nanti kotoran gimana tuh? Sifonnya? Betul. Iya. Sekarang dipikir, kan pasir, kalau kotoran ketumpuk pasir, pasti kan ngelebur ya dia. Iya. Nah, fungsinya si bakteri itu sebenarnya itu, Dan diurai. menguraikan kotoran itu. Jadi udah dibantu urai juga sama si itu ya, Bakteri starter. bakteri starter tadi itu. Nah, jadi ini putih-putihnya telur kah atau apa Om? Bukan, ini campuran apa silika putih. Oh silika putih sama pasir Pasir malam. malang putih. Pasir malang hitam. Iya, Mm-mm. mantap sih. Nah, ini. Nah, satu lagi, Oke. kalau misalkan pakai pasir, itu jangan lupa bikin lubang-lubang di sump filternya. Kalau enggak, Masuk. kagak jalan. Iya, Karena kan kesumbat. Iya, kesumbat kan dia. betul. Dan kadang nanti ada muncul pertanyaan lagi nih, tips juga nih. Oke. Kalau kalian pakai apa tuh, pompa, Oke. itu kalau bisa jangan pakai pompa kodok. Kodok tuh yang gimana ya? Kodok tuh yang dia... Kotek-kotek gitu. Oh, iya. Kacau kan. Nanti deh, di belakang kita lihat Oh, ada. ada pompa kodok. Ada. Pompa kodok itu, Pompa kodok sama satu lagi namanya submarin ya. oh itu yang dihindari. Iya. Karena dia nyedot semua Betul. Betul. kotoran yang nanti akan masuk malah nyumbat Betul. di situ. Mm-mm. Nanti kita lihat yang dibilang kodok tadi. Iya. Di- Pompa bukan apa? Berarti bukan pompa kodok. Jangan pompa kodok Oh. atau submarin. Oh, jangan pompa kodok atau submarin. Iya. Nah, ini pakai filtrasi tadi gimana, Om? Untuk filtrasinya sendiri, ini kan karena dia sump filter, Oke. kita filtrasi ada di bawah. Oke. Nah, ini pakai media apa aja, Om? Untuk media sih kebetulan saya pakai 3 chamber nih. Siap. Yang pertama pakai jaring nelayan sama kapas. Oke. Terus ada paling bawahnya itu saya kasih apa namanya? Karang jahe buat Oke. penetral pH kan ya. Iya, kadang bisa naik tapi nggak drastis dia. Betul. Naik tapi nggak drastis. Kemudian, Nah, kemudian di chamber kedua saya pakai Keltness, oke. dibantu supaya si Keltness nggak nerobos ke Samping. chamber ketiga. Saya kasihin batu gombong. Oh, itu batu gombong ya? Batu gombong sama oyster. Oyster tuh kerang-kerangan ya? Kerang-kerangan. Sebenarnya fungsinya sama si apa nih? Karang Karang jahe. jahe. Nah, cuman si oyster nih pH boosternya lebih tinggi dia. Oke. Jadi ketika kita WC, kan biasanya si pH boosternya fungsinya buat nyetabilin atau naikin pH nih. Oke, Ketika kita WC kan pH turun pastinya nih. betul. Nah, ini nggak terlalu kaget mereka. Oke, jadi pelan-pelan ya. Mm-mm. Nah, ini jadi bisa bening begini, sahabat Jemplok. Oke, sekarang kita mau lanjut gerbek lagi yang lain karena
teman-teman hobis di Karawang itu luar biasa nih tanknya. Ya, di sini juga ada puluhan ya Om. Ada sekitar 11. 11 lagi, masih berimbang dengan konten kita sebelumnya. 11, nih luar biasa. Di mana lagi kita Om? Ayo kita ke belakang dulu kali ya. Oke, boleh. Oh, kita ke belakang ya? Ayo kita ke belakang dulu, nengok si kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Ini sampai ke dapur nih Om, akuariumnya. Karena rumah sempit, Luar biasa. jadi mengorbankan dapur deh. Oke. Nah, jadi ikannya agak tertekan harusnya ya. Iya. Nah, di sampingnya kompor soalnya. Di sampingnya kompor. Nah, di sini untuk pembesaran berarti Om. Di sini untuk pembesaran. Begitu udah besar, siap masuk tank utama tadi atau glass pond ya? Lebih ke glass pond dulu, baru ketika di glass pond itu ada yang cakep, kita pindahin ke tank utama. Oke. Nah, di sini ada apa aja nih Om? Yang memang potensi cakep menurut Om yang mana di antara sini nih? Kalau potensi cakep sih, ini ada nih Orinoco nih. Oke. Di sini ada 3 Orinoco nih. Bakal sama yang kayak tadi Om, yang di tank utama. Kemungkinan ya. Iya, ini spotnya udah agak tebel. Spotnya ya. udah tebel-tebel. Kemudian, Terus ada Temensis. oke. Temensis lagi. Oke. Sama ini Super Red nih. Sama super red. Super Red salah kamar ini. Soal kamar. Ini dibuat konteng-konteng gitu ya Om. Konteng-kontengan. Nah, ini tadi yang saya bilang, Oke. apa pompa kodok tuh ini nih. Oh, itu Hindarin pompa kodok. kodok kayak gini. Oke. Karena kalau dia pakai pasir pasti kesedot. Pasti Langsung sudah semua. Betul. Jadi lebih baik pakai pompa. kayak gini. Apa ya namanya ya? Oh, pompa konvensional biasa lah itu Konvensional ya? biasa, tapi kita adepin dia kepalanya ke samping. Oh ya, ada corongnya gitu loh. Betul. Ya. Gitu sahabat Jevlog. Jadi setiap kali kita konten selalu kita bisa saling sharing ya Om. Betul. Nah, habis itu ini batu-batunya batu apa ini Om? Batu kali biasa nih. Oh, batu kali biasa ini ya. Tapi jadi estetikanya jadi bagus nih sahabat Iya. Jevlog. Betul. Nah, kemudian di sana tuh banyak yang unik-unik sahabat Jevlog. Itu menunya itu menu apa dibilangnya Om? Ini mono SB. Oh, ini menu SB. SB. Menu SB banyak Hampir juga. semua SB ini. Hampir semua Mono. SB. Iya. Ini juga Orinoco Orinoco sama Intermedia. sama Intermedia. Oh, Intermedia lagi hype banget sekarang ya Om. Iya. Luar biasa. Nah, itu arwana apa itu? Ini Golden 24K. Golden 24K. Malaysia punya ini. Malaysia punya. Nah, Nah, jadi di sini untuk tank pembesaran lah ya. Om. betul. Nah, jadi di sini juga nggak cuma yang atas, yang bawah itu juga banyak. Wah, kameramennya rusuh. Kameramennya rusuh ini. Nah, gue nggak konsen jadinya kan. Nah, sahabat Jevlog, jadi tuh tanknya semua ini ada total ada 6 tank, semua dipergunakan untuk pembesaran ya. Om. Betul. Dan rata-rata pibas. Pibas semua. Sama Pibas apa? Arwana sih ini buat kontengan doang Oh, kali sama ya. arwana. Rata-rata pibas masih menduduki posisi tertinggi di Karawang. Luar biasa nih pecinta pibas di Karawang. Kita lanjut kemana lagi nih Om? Ayo, ada di kamar lagi. Oke. Siap. Siap. Kita sampai ke kamar loh. Kita diajak sama Om Edwin masuk kamar loh kali ini. Nah, ini. Wow. Ini tank ukuran berapa? Om? Ini tank 180 kali 60 kali 50. Oke. Iya, isinya Temensis semua nih. Semua. Ya. Ada berapa ekor Om Temensis di sini? Total ada sekitar 33 ekor. 33 ekor. 33 ekor. Pelihara dari ukuran 10-11 cm. 10 sampai 11 cm. Sekarang rata-rata di size 23 sampai 25. Wah, dalam waktu berapa lama itu Om? Saya pelihara ini dari Desember Desember. 2020 kemarin. Oke. Nah, ini kasih makannya apa Om? Saya mix sih, kadang lele potong, Oke. kadang bibit lele, kadang juga apa tuh namanya cere laut. Cere laut. Hmm, Oke. Jadi di bawahnya juga ada pembesaran lagi. betul, ini Orinoco. Orinoco. Ya, Pembesaran. Orinoco itu ada caveat Slayer. slayer ya. Oke, Nah, nah ini ke apa? Orinoco yang lagi dibesarkan sahabat Jevlog. Ini ada berapa ekor Om? Ini ada 12 ekor. 12 ekor. 12 ekor. Dan ini Orinoco
Yang kadang orang bilang WC. Oh, ini WC. Bukan. Oke. Ini Orinoco grade A doang. Grade A. Ya, Tapi cuman masih CB. masih CB, bener. Tapi kelihatannya kecil-kecil udah pada mulai naik Pedes-pedes. spot. Iya. Habis itu warna ekor dan siripnya udah mulai naik. Betul. Grade nggak bohong sih ya. Iya. Mahal berarti ya. Nggak terlalu juga sih. Nggak terlalu, Nggak ya. terlalu. Untuk di Karawang begini di range berapa sih Om? Beda nggak sama Jakarta Om? Untuk Orinoco sendiri di size 10 cm kemarin saya beli di harga 250 per ekor. Oh oke, masih kurang lebih sama lah ya. Mirip lah ya. Iya, kurang lebih masih sama-sama. Oke, sekarang kita mau lihat glass pond ya. Ayo. Nah, jadi kita mau belajar juga dari Om Edwin membuat glass pond. Ini buat sendiri atau gimana Om glass pondnya? Glass pond saya ngerangkai denah sendiri. Oke. Terus untuk eksekusinya lebih ke tukang bangunan. Jadi harganya pun juga lebih terjangkau, benar. Nah, ini total pembuatan glass pond ini habis berapa Om? Untuk glass pond sendiri total sampai dengan biaya tukang itu sekitar 3 juta. 3 juta. Kok kaget? Kaget. Cuman belum sama pompa ya. Oke. Kita ngomongin cuman bangunan Glass Glass pondnya pondnya doang. Glass pondnya ukuran berapa ini Om? Untuk total sih 3 meter kali 1 meter, kedalaman 1 meter. Cuman Oke. karena kepotong si siapa nih? Filter? Dan si tembok Oke. itu di dalam itu 2 meter kali 90 kali 90. Oke. 3 juta. 3 juta. Kayak buat itu udah sama kaca Om? Udah sama kaca. Kaca juga berapa Om? Kaca ini saya beli di harga range 500 sampai 700 sih sebenarnya. Antara itu ya? Iya. Kok bisa ya? Ketebalan kacanya berapa Om? Ini ketebalan 12 mili. 12 menit tempat. Bukan. Kaca Asahi Glass. Oke, karena ini 90 cm doang kedalamannya ya. Betul. Oke. Jadi nggak terlalu beban tekanannya nggak terlalu gede lah. Oke, mantap. Nah, ini bisa diisi berapa ikan ini Om? Kalau untuk maksimal sih belum pernah ekstrim sih ngisinya 30 ekor paling. 30 ekor kan di sini. Ya, 30 ini ekor. variatif size berapaan? Size di angka 25 sampai 35. 35? 25 sampai 35 cm. Oh, 25 sampai 35. Ya, Oke. Nah, ini banyakan mono juga di sini Om. betul. Ini di sini tuh masih ada yang memiliki mono-mono klasik gitu ya Om? Ya Om, jadi Oke. mono itu yang kita sekarang tahu Oke. itu kan ada yang namanya mono klasik nih, kayak gini nih Oke. mono klasik. Perbedaannya di mana Om? Kalau saya sendiri menilai mono klasik itu dari Marking. sisi marking dan sisi bentuk badan sampai kepala. Badan kepalanya bedanya di? Jadi untuk mono klasik sendiri kita bisa lihat nih, kan Oke. kotak nih dia punya badan tuh kotak dari ekor ya, dari pangkal ekor sampai kepala dia kotak. Oke. Kemudian dia punya mulut tuh nyendok banget. Oke. Terus untuk yang kekinian dia punya badan lebih kayak torpedo ya. Torpedo. Iya dia kayak kapsul lah. Oke, torpedo gitu ya. Ya. Oke. Nih. Soalnya torpedo Ini ilustrasinya yang ya. kekinian nih. Ini yang kekinian. Ini yang lagi hype zaman now. Nih dua ini nih kekinian nih. Oke. Nah, jadi ikan aja ada yang bisa kekinian sama yang klasik-klasik ya. Betul. Jadi itu old school sama zaman now. Nah betul. Ngeri. Di sini ada apa aja Om, di glass pond? Di glass pond ini ada ya sama sih, lebih mendominasi mono, Oke. terus Orinoco, Oke. ada intermedia, Siap. terus itu hybrid Orisingu, Oke, singung terus ada Pinima. sama Pinimo. Betul. Nah, ini lohannya ada 2 ya Om? Ada 4 Om. lohan. Ada 4. Iya. Oh, ini yang muncul di depan 2 ini. Iya, ini si lohan ini tugasnya buat ngegangguin pibas ini. Supaya markingnya bagus atau gimana menurut Om? Bisa jadi sih. Bisa jadi untuk Bisa menaikkan markingnya Betul, ya. karena kan ketika pibas marah, pasti kan dia punya marking naik. Oh, oke. Kenapa nggak dikasih garam aja Om biar darah tinggi, biar dia marah. Biar marah-marah terus. Kasih garam yang banyak. Yang punya antara yang emosi. Oke. Nah, ini
Bendel, Om kan ada tank tadi di dalam. Mm-mm. Aku jongkok dulu ya. Nahan di perut. Ah. Nah, tadi kan Om ada tank yang di dalam, dan habis itu ada respon begini. Mm-mm. Menurut Om, sensasi memeliharanya gimana Om? Lebih enak tank kah atau respon? Kalau kita bicara size, enak glass pond. Size untuk si ikan? Betul. Oke. Tapi kalau kita bicara visual, masih lebih enak tank. Tank? Betul. Sepakat. Karena kan kita tank bisa menikmati tiap saat kan. Oke. Kalau glass pond, duduk sini, Ya, udah pasti nyamuk. nyamuk. Oke, nah jadi gitu ya. Iya. Kemudian dengan pemeliharaannya lebih enak glass pond atau akuarium? Untuk pemeliharaan, saya lebih enak glass pond. Sama, nggak ribet. Betul, karena kita nggak perlu kuras-kuras filter, dan nggak kan kalau glass pond sendiri kan menghindari yang namanya kapas tuh. Betul. Itu kita cuman pakai si jaring nelayan, itu kita cuci mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, nggak masalah. Oke, makin lama makin mecer dia tuh ya. Betul, Bakteri pengurangnya makin banyak. betul. Gitu. Gitu. Ini udah berapa lama Om glass pond? Udah bening banget ya? Glass pond ini udah running 3 bulan ya. Oke. Sebelumnya sih sebenarnya pernah running nih Om ceritanya. Heeh. Tapi salah pasang pompa dulu. Kok bisa? Dulu pompa kita pakai yang cuman 4.000 kalau nggak salah, 4.000. Dan ternyata nggak bisa bening, keruh. Oke. Terus belajar sama teman, ternyata masalahnya ada di pompa. Oke. Pompa itu kalau mau main glass pond memang harus gede ternyata. Nah ini pakai pompa? Ini saya pakai pompa 8.000 8.000 liter per per jam. jam. Betul. Habis itu ada UV juga Om? UV pakai. UV. Kemudian untuk media sih hampir sama yang dalam tadi, pakai lava rock, pakai batu gombong, Oke. oyster, sama jaring nelayan. Oh, oke. Begitu sahabat Jamvlog, konten kita main-main, sharing-sharing di Hobis Karawang. Ya, Makasih Om sebelumnya. sama-sama. Udah berkenan Jamvlog gangguin. Nih masih bersama Hobis Karawang juga. Wah, masih setia ditemani sama beliau-beliau nih. Wah, asik, mantap. Oke, jadi gitu aja Om. Siap, Sekali Om. lagi makasih. Sama-sama Om. Jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jamvlog. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Wah.